Salju turun menyelimuti medan tempur yang sunyi. Pria itu menoleh menatap sang pendatang baru. "Apakah itu kau, Es?" Sang pemimpin mempertanyakan alasannya berada di sini. "Bukankah misinya menaklukkan wilayah timur?" Pemuda terluka itu menunduk terdiam. Perlahan ia mengangkat wajahnya. Bersumpah datang hanya untuk menaklukkannya. Menggenggam pedangnya erat, sadar ayahnya sejak awal hanya menjadikannya sebagai umpan. Matanya berkobar penuh amarah. Ia berteriak menuntut keadilan ayahnya. Namun sang ayah membalas dingin. "Itulah satu-satunya guna bagi putra tanpa sayap." Nama pahlawan kita terungkap, Es Elmium. Klan Elmium adalah keluarga militer legendaris pelindung keluarga kerajaan. Pemimpin klan itu adalah ayahnya, Rodrik, satu-satunya penguasa 7 sayap legendaris di negeri ini. Ingatan masa lalu berputar. Sang ayah menyelamatkannya di tengah badai salju. Sejak itu, bocah tersebut mengorbankan segalanya demi membalas budi. Sayangnya, sekuat apapun ia berlatih, anak-anak lain tetap mengucilkannya. Mereka menghina bocah tanpa sayap dan lambang sihir ini. Tidak seperti ayah dan saudaranya, Es sama sekali tidak memiliki kekuatan magis. Namun, ia tetap menggenggam pedangnya. Ia berlatih tanpa henti, percaya kerja kerasnya takkan mengkhianati hasil. Kembali ke masa kini, Ash memimpin pasukannya menembus hutan bersalju. Ia bersembunyi, menatap tajam keajaiban di depan sana. Gawat, mereka terkepung dari segala arah. Ini adalah jebakan mutlak. Ingatan itu memicu amarahnya. Ia meneriaki sang ayah yang selama ini diikutinya. Namun pria itu membalas dingin. Sebuah alat sepertinya tidak berhak berharap. Api kemarahan berkobar di matanya. Ia menolak lari lagi dan memutuskan menghadapi ayahnya sendiri. Sang pendekar melesat maju, pedang terangkat tinggi membelah udara. Di dalam hati, ia merutuki kebodohannya sendiri. Benturan keras terjadi. Ia menyesal pernah mempercayai pria itu. Namun, ekspresi sang ayah tetap setenang es. Seketika, rantai energi gaib mengikat Ash seiring serangan ganas kedua saudaranya. Membangkitkan auranya sendiri, Es mementalkan kedua saudaranya. Pemuda itu berteriak melepaskan seluruh amarahnya di tengah badai salju. Namun kakaknya mencibir tajam. Manusia tanpa sayap takkan pernah bisa mengerti. Melihatnya tersungkur, saudaranya yang lain tertawa. Tempat pantas bagi si tanpa sayap hanyalah merayap di tanah. Dari bawah tanah, Ash memohon jawaban kenapa ia diselamatkan hanya untuk dibuang. Sang ayah menyuruhnya berhenti berkhayal. Ia tak pernah membutuhkannya. Pria dingin itu mendekat, mencengkeram rambut putranya, lalu mengangkatnya tanpa belas kasih. Ayahnya mengungkap kebenaran pahit. Ia diselamatkan hanya demi kekuatan 7 sayap di tubuhnya. Ash tertegun bingung dengan rahasia ini. Terungkap pula bahwa ibunya hanyalah alat di masa lalu. Melahirkan benih sepertinya murni demi ambisi besar sang ayah. Saat pria itu berbalik pergi, Ash mengulurkan tangannya, menuntut penjelasan atas takdir kejam ini. Saudaranya bersiap melancarkan serangan akhir. Ash berteriak memanggil Rodrik. Terkapar di atas salju dingin, kesadarannya perlahan mulai memudar. Saat matanya tertutup, ia bertanya-tanya, apakah ini akhir perjalanannya? Untuk apa ia hidup selama ini? Tiba-tiba, pandangannya kabur melihat menara gereja tua. Pemuda itu terbangun dalam tubuh bayi. Apakah ini gerbang kehidupan selanjutnya? Seseorang tengah memeluknya erat. Sementara salju dingin kembali turun menyapa. Matanya membelalak kaget. Ini bukan mimpi, ini nyata. Dengan bingung, sang bayi bertanya-tanya kemana takdir membawanya dan mengapa tubuhnya mengecil. Ia menatap kaki mungilnya, melihat tangan kecilnya sendiri. Ia tak percaya bahwa raga ini benar-benar miliknya. Kesimpulannya bulat. Ia kembali menjadi bayi. Dalam dekapan hangat wanita itu, ia berharap sosok ini masih bertahan. Tiba-tiba, cahaya obor menyilaukan matanya. Suara satria terdengar dari kejauhan. Mencari wanita itu dan yakin ia belum pergi jauh. Sang pemimpin berteriak tegas, "Demi Tuan Rodrik, bayi itu harus segera direbut kembali." Mata Es kecil membelalak. Ngeri! Ia seketika paham. Benarkah ia baru saja mendengar nama ayahnya disebut? Kini semuanya jelas. Mereka sedang memburunya. Ingatan malam bersalju itu kembali, menyadarkannya bahwa ia telah kembali ke masa lalu. Cahaya terang melintas, rasanya terlalu konyol untuk dipercaya. Namun,
bayi tangguh ini memutuskan mengabaikan keraguannya demi bertahan. Misi utamanya sekarang adalah bertahan hidup. Terbaring di sana, ia harus segera melarikan diri sebelum pasukan kadipaten menemukannya. Mengandalkan raga mungilnya, bocah itu memaksakan diri merangkak membelah tebalnya salju sejauh mungkin. Keajaiban terjadi. Aura keemasan menyelimuti tubuhnya. Mengerahkan seluruh tekad, tangan kecil yang bersinar itu terus mendorong tumpukan salju. Napasnya tersengal menahan lelah, tapi pantang menyerah. Anggota tubuhnya terasa terbakar. Namun ia terus merayap maju, meninggalkan jejak perjuangan. Tekadnya sekeras baja. Ia akan terus hidup meski harus merangkak selamanya. Dengan tatapan tajam tak tergoyahkan, bocah kecil itu bersumpah untuk bertahan. Di dalam hatinya, ia berjanji akan membalas Rodrik dengan kedua tangannya sendiri. Kelak! Dan begitulah, sang bayi mungil terus merangkak menantang luasnya badai salju tanpa rasa takut. Setelah merangkak begitu lama, bocah itu akhirnya pingsan kelelahan di depan kaki seseorang. Saat itu Huga, seorang gadis kecil, memanggil ayahnya sambil menunjuk sang bayi. Pria itu, Viscount Hyfryd, terkejut menemukan anak di tempat tak terduga ini. Sambil mengangkat bocah itu, sang Viscount pun bertanya-tanya, mengapa bayi bisa sendirian di sini? Aman dalam pelukan hangatnya, es kecil tertidur sangat pulas. Namun, sang Viscount menyadari sesuatu yang janggal saat menatap bayi itu. Menoleh ke belakang, dia melihat jejak salju dan merenungkan apakah bayi ini merangkak sejauh itu. Sambil memeluknya, pria ini mempertanyakan identitas asli sang anak. Di dimensi yang gelap, bayi lain berambut merah tampak melayang. Mempertanyakan di mana dia berada. Bocah itu mendapat mimpi misterius tentang bayi berambut merah yang datang mencarinya. Tiba-tiba, Es terbangun sangat kaget karena ada seseorang yang menyentuh ujung hidungnya. Saat membuka matanya, dia dikelilingi oleh 4 gadis kecil yang penasaran. Sangat kebingungan. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi saat mereka memeluknya erat. Satu gadis mengangkatnya, tapi dengan tatapan kesal. Dia berusaha keras melepaskan diri dari sana. Dia berhasil lolos, melompat ke atas meja, dan berpose sangat tangguh. Namun sesaat kemudian, dia malah mencoba merangkak pergi untuk kabur dari mereka. Salah satu gadis berambut jingga memergoki usahanya untuk kabur dan berteriak menyuruhnya. Berhenti! Aksi kejar-kejaran yang lucu pun dimulai. Gadis-gadis itu berlari mengejar sang bayi yang kebingungan mengapa mereka terus mengikutinya. Dalam keputusasaannya, bocah itu mengangkat tangan kecilnya dan aura emas mulai bersinar terang. Dengan mata bersinar keemasan, dia membangkitkan sebuah kekuatan misterius. Ledakan energi sihir langsung melontarkan tubuh mungilnya ke atas. Dia menyadari bahwa dia sedang terbang dengan sihir. Sayangnya, bocah kecil itu kehilangan kendali dan mulai terjatuh dengan kecepatan luar biasa. Tak mampu mengarahkannya. Sang bayi panik bukan main saat meluncur deras menghantam langit-langit ruangan. Es kecil yang panik terus terjatuh tanpa daya. Namun dia berhasil ditangkap oleh sang Viscount yang menyebutnya anak ajaib karena jatuh dari langit. Menatap pria yang telah menyelamatkannya, mata bocah itu terbelalak menyadari sesuatu. Dia langsung ingat bahwa ini adalah kakak laki-laki dari Viscount Hyfryd, Rodrik. Melihat kemegahan rumah besar itu, dia bertanya-tanya apakah ini kediaman keluarga Elm yang lainnya. Terungkap bahwa Hyfryd A.L.M. adalah kepala cabang dari keluarga Agung Elm. Di masa lalu dia dan saudaranya Roderick adalah 2 pilar tangguh yang melindungi keluarga kerajaan. Namun Ash sangat mengingat bahwa sang Viscount telah tumbang dalam konflik besar bersama seluruh keluarganya. Kini pemuda itu sangat yakin bahwa dia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Dia berusaha melarikan diri dari rumah Adipati. Namun, malah ditemukan oleh paman kandungnya sendiri. Istri sang Viscount berkata bahwa sihir bayi itu lepas kendali, yang membuatnya bisa terbang tinggi. Dengan senyuman yang sangat lembut, wanita itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak takut. Dia memeluknya hangat dan berbisik, pasti sangat menakutkan. Tapi kau aman sekarang. Si kecil sangat terkejut karena dia belum pernah menerima pelukan sehangat ini sebelumnya. Sementara itu, sang Viscount menatap mereka dengan sangat serius. Pria itu lalu berkata bahwa sang anak memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Dia menyingkap lengan baju bayi itu, memperlihatkan sebuah tanda sebagai bukti nyata. Melalui pantulan cermin,
Wanita itu terpana melihat lambang 7 sayap di lengan mungil sang bocah. Sangat terkejut, mempertanyakan mengapa lambang legendaris itu ada di tubuhnya. Matanya terbelalak lebar saat dia kembali mengingat percakapan rahasia dengan ayahnya. Dia teringat jelas kata-kata Roderick tentang betapa mereka sangat membutuhkan kekuatan dari 7 sayap. Kini, sang pemuda akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada hari bersalju itu. Ayahnya menyelamatkannya hanya demi merampas kekuatan 7 sayap itu untuk dirinya sendiri. Dengan penuh amarah, dia mengingat kelancangan ayahnya yang berani menyebut dirinya tidak memiliki sayap. Melihat ekspresi garang sang bayi, wanita itu terdiam kaku. Dengan tatapan penuh pertimbangan, sang Viscount merenungkan apa yang harus mereka lakukan pada anak ini. Dalam dekapan wanita itu, sang bayi merasa situasi ini sungguh sangat gawat. Dia tidak boleh membiarkan kekuatannya jatuh ke tangan keluarga Elm. Dia membutuhkannya untuk membalas dendam. Namun, sang Viscount mengejutkan semua orang, mendeklarasikan bahwa dia akan mengadopsi bocah itu sebagai putranya. Ash kecil sangat terkejut mendengar keputusan tak terduga dari sang bangsawan. Pria itu perlahan mengulurkan tangannya ke arah sang bayi. Dia mengusap rambut bocah itu dengan lembut, berkata bahwa dia hanyalah bayi burung yang belum bisa terbang. Sang Viscount berjanji akan merawat bocah itu hingga tiba harinya dia bisa terbang sendiri. Dengan mata membulat, anak itu dibuat terdiam kaku oleh kebaikan tulus pria tersebut. Tiba-tiba, salah satu gadis yang sedang mengintip jatuh tersungkur ke lantai. Ternyata keempat gadis kecil itu asyik mendengarkan dari balik pintu. Sang kakak tertua pun meminta maaf, berkata bahwa mereka hanya sangat mengkhawatirkan keadaan si bayi. Anak-anak itu kemudian mendekat untuk melihat adik kecil baru mereka dengan lebih saksama. Salah satu gadis bertanya kepada ibunya, siapa nama yang akan diberikan untuk bayi ini? Wanita itu terdiam dan berpikir sejenak, menatap penuh kasih pada anak di dalam pelukannya. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan memutuskan namanya adalah Esther, yang berarti sebuah bintang baru. Adegan pun melompat maju 10 tahun kemudian di rumah mewah keluarga tersebut. Tuan Hifrit tiba di suatu tempat dan disambut hormat oleh pengawalnya. Saat itu juga, seorang pemuda tampan melangkah keluar dari kereta kuda. Terlihat jelas bahwa pemuda itu adalah Aster, yang kini telah beranjak remaja. Dia membantu adiknya Alvan turun, mengingatkannya agar selalu berhati-hati. Gadis berambut merah itu berterima kasih atas bantuannya, mengingatkan pada momen saat dia masih bayi. Kini, kedua saudara itu berjalan berdampingan melintasi aula dansa yang sangat megah. Mereka sedang menghadiri sebuah acara megah yang dikenal sebagai pertemuan tarian pedang. Ini adalah pesta sosial tahunan bagi bangsawan bela diri dari kediaman Adipati Elmium. Selain mempererat ikatan, ini juga menjadi panggung unjuk gigi bagi setiap keluarga. Di sini, setiap keluarga memamerkan pendekar pedang muda paling berbakat untuk disaksikan semua orang. Namun, orang-orang mulai berbisik tentang keluarga Viscount yang tidak memiliki pewaris. Dengan tatapan sinis, mereka bertanya-tanya sampai kapan keluarga itu akan terus mencoreng nama Besar Elmium. Di depan kastil megah itu, pemuda ini merasa akhirnya menemukan sosok yang selama ini ia cari. Sang adik perempuan memperingatkannya agar tidak goyah oleh komentar pedas tersebut. Sambil mengepalkan tangan, ia menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak boleh menunjukkan kelemahan di tempat ini. Dengan itu, kedua kakak beradik tersebut berdiri tegak bersama, menunjukkan kekompakan luar biasa. Tepat saat itu, ayah mereka menyebutkan bahwa inilah cerminan posisi keluarga Viscount saat ini. Berdiri di depan gerbang utama, pria paruh baya itu ingin putranya melihat kenyataan ini. Ia lalu bertanya apakah sang pemuda kecewa dengan situasi mereka. Tetapi dengan senyum percaya diri, Esther menjawab bahwa sambutan sedingin es ini justru sangat cocok untuknya. Merasa puas dengan jawaban itu, ayahnya terkekeh ringan dan merasa sangat lega. Pemuda itu kembali teringat kehidupan masa lalunya sebagai aib terbesar bagi keluarga Elmium. Ia berpikir bahwa kini dengan kekuatan 7 sayap, dirinya telah sepenuhnya berbeda dan dengan tatapan penuh tekad membara. Ia siap untuk mengubah takdirnya yang kelam. Keluarga itu kemudian melangkah menuju kastil yang megah untuk acara tahunan tersebut. Dari balik jendela, dua pemuda mengawasi kedatangan mereka dengan tatapan penuh rasa muak. Memasang wajah yang tegas, pemuda itu menjaga ekspresinya tetap serius
dan penuh tekad. Begitulah, mereka bertiga terus berjalan menuju pintu masuk kastil yang agung. Di dalam benaknya, ia berencana membuat debut yang sangat memukau di kalangan masyarakat kelas atas. Di tengah aula utama terdapat sebuah arena di mana dua pendekar pedang sedang saling beradu. Narasi menjelaskan bahwa ini adalah era ketika para satria menguasai dunia. Untuk menjadi satria hebat, seseorang membutuhkan perpaduan sempurna antara kekuatan mutlak dan keanggunan. Kekuatan ditunjukkan melalui keterampilan berpedang seseorang dalam pertarungan. Sementara itu, keanggunan diukur dari seberapa besar ketenaran serta prestise nama keluarga yang mereka bawa. Pertarungan terus memanas dengan kedua pemuda memamerkan teknik berpedang terbaik mereka. Namun, ada satu hal yang membuktikan seorang satria memiliki kedua atribut hebat tersebut. Sebuah tanda bercahaya muncul di tangan seorang petarung saat ia menggenggam erat pedangnya. Dengan bilah pedang yang diselimuti energi, ia mendominasi lawannya secara telak. Pihak yang kalah terkejut saat pedangnya hancur berkeping-keping di hadapan kekuatan dahsyat sang lawan. Simbol pamungkas dari kekuatan dan keanggunan adalah lambang sayap terkenal yang memberikan kemampuan sihir luar biasa. Tanda istimewa ini bersinar terang di tangan pemenang, membuktikan keunggulannya yang tak terbantahkan. Menonton dari atas balkon, Aster mengomentari betapa menegangkannya atmosfer saat ini. Adik perempuannya berkomentar bahwa kini ia mengerti mengapa Fred dan Flair tidak ingin ikut kemari. Di latar belakang, Aster menyadari ada dua pemuda yang menertawakan ia dan keluarganya dengan sinis. Ia teringat kehidupan masa lalunya saat ia dipermalukan dan ditaklukkan dalam sebuah duel. Sang adik menyadari tatapan kosongnya, lalu memanggil namanya dengan penuh rasa khawatir. Salah satu saudaranya bertanya apakah ia gugup menghadapi festival dansa pertamanya. Dengan senyuman hangat, Aster berkata bahwa ia tidak gugup, melainkan justru merasa sangat bernostalgia. Gadis itu tampak kebingungan dengan komentar kakaknya dan sama sekali tidak mengerti maksudnya. Ayah mereka berkata harus pergi untuk rapat dan meminta Aster menjaga Alvin. Gadis itu memprotes bahwa dirinya lebih mandiri darinya. Sementara Aster malah menyebutnya ceroboh, sambil meletakkan tangan di bahu putranya. Sang Viscount menasihatinya agar mencari teman baru di sana. Ia kemudian membisikkan sebuah peringatan. Jangan biarkan siapapun tahu tentang rahasia tujuh sayap. Saat ayahnya pergi, Aster merenungkan dengan dalam nasihat yang baru saja diterimanya. Ia menyadari tatapan penuh permusuhan dari para bangsawan lain yang mengawasi dari kejauhan. Ia bertanya-tanya bagaimana cara berteman ketika semua orang di sini membencinya. Namun dengan tatapan penuh tekad, pemuda ini memutuskan untuk tetap mengikuti nasihat sang ayah. Sang adik berseru memanggilnya dan bertanya kemana ia akan pergi. Sambil melangkah pergi, sang protagonis menjawab dengan sangat percaya diri bahwa ia akan mencari teman baru. Ia lalu menuruni tangga menuju sekelompok pemuda yang asyik mengobrol di sofa. Seorang pemuda berambut merah menatapnya dari atas ke bawah dan bertanya dengan nada meremehkan. Aster menyapanya, memanggilnya sebagai kakak ipar Darius yang sontak mengejutkan pemuda itu. Dengan senyuman, ia memperkenalkan dirinya sebagai Aster F. Elmheim, adik laki-lakinya yang baru. Ia berkata telah melihatnya dari luar dan sekadar datang untuk menyapa. Salah satu pemuda di sofa itu berkomentar bahwa Aster adalah anak angkat dari keluarga Viscount Janggina. Dengan tatapan penuh amarah, Darius mengerti mengapa ia tanpa malu menggunakan inisial F tersebut. Sang protagonis mengingat mereka, Durius dan Brian, para pewaris yang dulu pernah menghancurkan hidupnya. Dengan ekspresi yang kelam, ia berpikir betapa mengerikannya sosok saudara-saudaranya dulu. Namun kini ia hanya melihat mereka sebagai anak kecil yang sedang bermain peran. Dengan pemikiran itu, kilat tekad di mata Aster semakin menajam. Sang adik menarik lengannya, mengatakan bahwa mereka sebaiknya pergi karena ia sudah selesai menyapa. Tepat saat itu, Darius memanggil nama Alvin, membuatnya berhenti dengan tatapan penuh amarah. Ia mengejeknya, bertanya apakah hari ini ia tidak akan bersembunyi di balik punggung ayahnya. Darius kemudian memerintahkannya untuk datang lebih dekat dan menghibur mereka semua. Tetapi gadis itu menolak tegas, menyatakan bahwa keluarga mereka tidak memiliki hubungan tuan dan pelayan. Melihat ketegangan itu,
Esther mencoba meredakan situasi dengan meletakkan tangan di bahu adiknya. Ia lalu menggenggam tangannya dengan erat, mengatakan bahwa dirinya masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Dengan raut wajah serius, pemuda itu bersiap menghadapi mantan saudaranya. Sorot mata Darius memancarkan niat buruk. Ia terang-terangan menghina sang Viscount, menganggapnya gagal melindungi sang raja. Demi menebus kesalahan, dia sampai mengorbankan lengan adiknya sendiri. Kata-kata itu jelas membuat Alfen sangat murka. Tersenyum kejam, Darius bersyukur tak memiliki garis keturunan pecundang. Terbakar amarah, gadis itu berteriak keras, menyuruhnya menarik kembali ucapan itu. Dia melesat maju dan mendaratkan pukulan telak pada Darius yang lengah. Namun, Darius terus mengejek, menyebut ayahnya pasti kecewa karena hanya memiliki putri tak berguna. Dengan senyum licik meremehkan, dia mengingatkan bahwa tempat ini bukanlah aula pesta dansa. Ia lalu mengguyurkan minuman ke kepala gadis itu dan menyuruhnya memakai pakaian gembel lain kali. Tiba-tiba, Esther muncul di belakang mereka. Awalnya dia sempat cemas dan mengira tak akan marah melihat wajah mereka lagi. Tapi, ternyata dia sangat salah. Dengan gerakan secepat kilat, dia merebut botol dari tangan Grian. Alvin sungguh terkejut melihat kakaknya datang membela dari penghinaan publik ini, menggunakan sihir untuk menerbangkan botol itu. Pemuda tersebut memanggil nama Darius dengan lantang. Detik berikutnya, botol itu melayang tajam dan hancur berkeping-keping tepat di kepala si rambut merah. Esther muncul di hadapannya, menyebutnya masih sampah yang sama seperti dulu. Darius benar-benar terpaku akibat hantaman itu. Sementara cairan perlahan menetes membasahi wajahnya. Grian berteriak memanggil saudaranya. Esther menatap tajam dengan tangan bersiap di pedang. Matanya sedingin es. Dia menjilat jarinya dan bertanya, "Apa ini cuma jus anggur?" Sambil tersenyum mengejek, dia berkata bahwa minuman murahan itu sangat cocok untuk bocah manja. Sepertinya, kilas balik dimulai dengan ledakan emas dahsyat, dan teriakan menyuruh Esther berpegangan. 3 tahun lalu, salah satu saudarinya bertanya, apa dia ingin membuat mereka semua hancur? Dia memapah gadis lain yang pingsan, sementara aura kegelapan pekat menyelimuti pemuda itu. Ledakan emas kembali meletus. Di dalam hatinya, dia meyakini inilah kekuatan sejati 7 sayap. Sang Viscount muncul membawa pedangnya, meragukan apakah kekuatan berbahaya ini bisa dikendalikan. Saat Esther muda tertelan cahaya emas itu, ayah angkatnya perlahan berbicara padanya. Kembali ke masa kini, seorang penjaga mendobrak masuk ke ruang pertemuan. Meneriakan adanya situasi darurat, salah satu bangsawan memprotes gangguan itu. Namun, sang utusan membawa kabar mengejutkan bahwa putra dari 2 keluarga Elme sedang berduel. Kedua pemimpin tersentak mendengar kabar tak terduga itu. Tanpa membuang sedetik pun, sang Viscount langsung berdiri dan berlari ke lokasi kejadian. Tepat saat itu, Alfen berlari menghampiri ayahnya, yang segera menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Gadis itu menunjuk ke arena, sementara seorang pria mengawasi dengan senyum licik. Di tengah aula, Esther dan Darius tengah bertarung sengit di hadapan semua orang. Memantau dari balkon, bangsawan berjanggut itu berkata bahwa hasilnya bisa mengubah segalanya. Di latar belakang, para bangsawan lain tampak cemas menanti konsekuensi pertarungan ini. Dengan senyum miring, pria itu berpikir festival kali ini akan berakhir dengan sangat kacau. Di arena pertarungan, Darius mengaktifkan lambangnya, menyebut sang karakter utama bodoh karena berani menantangnya. Pedang memancarkan cahaya. Dia memamerkan lambang 4 sayapnya yang perkasa. Dengan senyum mengejek, si rambut merah menantangnya untuk menunjukkan lambang sayapnya sendiri. Dia lalu bertanya, apa Esther terlalu malu setelah melihat kehebatannya? Namun Esther menjawab tenang. Memamerkan pola murahan sama sekali bukan gayanya. Dengan senyum penuh percaya diri, ia menyatakan tak sudi melakukan hal memalukan seperti itu. Jawaban tajam itu membuat Darius benar-benar murka. Esther kemudian mengusulkan, jika dia menang, Darius harus meminta maaf. Darius membalas, Esther harus menjadi pelayannya. Pria berambut merah itu menerjang sambil berteriak, jika dia menang, Esther akan menjadi budaknya selamanya. Pedang mereka beradu keras, menciptakan percikan api dan ledakan aura. Sang pahlawan menangkis serangan itu dengan sempurna. Tetap tenang dan sangat fokus. Mencengkeram gagang pedangnya dengan kuat,
ia mulai mempersiapkan langkah mematikan. Selanjutnya, saat pedangnya bersinar, si rambut merah menyombongkan kekuatan lambang sayapnya. Dia lalu melepaskan tebasan dahsyat. Pedangnya kini diselimuti energi merah menyala. Dari atas balkon, Alvin meneriakkan nama kakaknya dengan cemas. Bangsawan berjanggut itu mengomentari ilmu pedang Darius yang masih mentah. Tapi mana dari lambang itu menutupi kelemahannya? Pria itu membandingkan lambang satu sayap dengan nyala lilin kecil. Ia menegaskan pengguna 4 sayap, bagaikan sebuah ledakan dahsyat. Saat si rambut merah kembali melontarkan ejekan, Esther menangkis serangannya dan membalas. Bertanya, apa dia cuma bisa bicara? Si rambut merah terhempas. Berteriak menyuruh sepupunya berhenti bermain-main dan menunjukkan kekuatan aslinya. Dari kehauan seorang bangsawan tersenyum sinis, menilai pertarungan ini sudah diputuskan. Dengan bilah pedang yang bersinar terang, sang karakter utama dengan tenang menyiapkan langkah berikutnya. Kedua pemuda itu berbenturan lagi. Pedang mereka diselimuti energi meluap. Darius sangat terkejut oleh kekuatan serangan sepupunya yang tak masuk akal ini. Dengan tatapan sedingin es, Aster berkata bahwa si rambut merah terlalu banyak bicara dan sebaiknya fokus. Lewat pergerakan cepat dan mematikan, ia menghempaskan lawannya ke udara. Aura emas megah menyelimuti pemuda itu saat ia berdiri kokoh dengan pedangnya. Dia berpikir keras. Selama 10 tahun ia belajar mengendalikan mana hanya demi satu tujuan. Pembalasan ini, dengan mata berkobar penuh tekad, pendekar muda itu menyiapkan tebasan terakhirnya. Sang karakter utama melesat membawa serangan dahsyat dan sepupunya nyaris tak sanggup menahan. Benturan dahsyat itu mementalkan pemuda berambut merah, membuatnya tak berdaya untuk menangkis serangan. Brian yang menyaksikan pertarungan epik itu terperanjat melihat kakaknya ditaklukkan dengan begitu mudah. Dia sungguh tak percaya sang kakak bisa terpojok seburuk itu. Dalam keputusasaan, si rambut merah berteriak bahwa dia memiliki 4 sayap dan mustahil kalah. Namun Aster tetap tenang. Menatapnya tajam dengan mata emas yang memancarkan cahaya terang, diiringi kilatan cahaya yang menyilaukan. Pemuda itu melepaskan seluruh kekuatan dari serangan pamungkasnya. Para bangsawan lain bertanya-tanya, mungkinkah dia bisa memenangkan duel ini? Kerumunan mulai berbisik bahwa Darius benar-benar telah dilumpuhkan secara telak. Mereka tak menyangka keluarga Elnim menyembunyikan sosok dengan kekuatan sedahsyat ini. Pemuda itu tetap fokus pada pertarungan, mengabaikan segala celotehan para penonton. Mengamati dari atas balkon, sang Viscount mulai menyadari bahwa situasi ini sudah di luar kendali. Dengan susah payah, sang pewaris mencoba menahan tekanan kekuatan sepupunya yang begitu luar biasa. Sekilas ingatan muncul. Dia teringat akan kekejaman Roderick terhadap saudaranya sendiri. Kenangan itu memicu tekadnya, dan auranya kini berkobar jauh lebih dahsyat. Pemuda berambut merah itu gemetar ketakutan oleh kekuatan tersebut dan memohon padanya untuk segera berhenti. Dari balkon, sang Viscount berteriak panik agar Esther tidak bertindak gegabah. Namun, ledakan besar energi emas dan gelap terlanjur memenuhi seluruh arena. Ayah Darius hanya mengawasi hasil akhirnya dengan kedua tangan terlipat santai. Setelah ledakan mereda, pemuda itu menancapkan pedangnya ke tanah, mengakhiri duel tersebut. Terjatuh dan ketakutan, si rambut merah mendengar sepupunya menyuruhnya memakai pakaian lusuh di lain waktu. Dengan tatapan dingin yang menusuk, sang protagonis menambahkan, pakailah sesuatu yang tidak masalah jika basah. Sambil menyarungkan pedangnya kembali, dia menegaskan bahwa dirinya bukan lagi debu tak bersayap yang mereka kenal. Dari balkon, kakaknya Alvan menonton dengan senyum kagum sekaligus lega. Pemuda itu merasa pembuktian ini sudah cukup untuk menjernihkan pikirannya saat ini. Tiba-tiba, energi gelap yang begitu kuat di aula menyita perhatiannya. Ruangan itu bermandikan cahaya merah, seiring munculnya sebuah kehadiran yang sangat mengintimidasi. Dengan mata terbelalak, pemuda itu menoleh. Dia langsung mengenali sumber dari aura mengerikan tersebut. Di puncak tangga, ayahnya, Roderick, menampakkan diri dengan raut wajah yang memancarkan amarah murni. Pemuda itu membisikkan nama ayahnya, perpaduan antara rasa benci dan kejutan. Kerumunan tak percaya putra bungsu Viscount berhasil mengalahkan sang pewaris utama.
Seseorang bergumam bahwa situasi ini telah berubah menjadi kekacauan besar. Roderick takkan membiarkannya. Tetapi, pemuda itu tetap berdiri tegak, menghadapi ayahnya tanpa rasa takut sedikit pun. Di lantai, Darius tertawa dan menunjuk sepupunya, menyebutnya sebagai kepala keluarga yang baru. Tepat pada saat itu, Roderick menuruni tangga dan berhenti tepat di hadapan pendekar pedang muda tersebut. Sang pemimpin klan menatapnya tajam dengan tatapan dingin dan mengintimidasi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun pemuda itu tak goyah, balas menatap dengan mata emasnya yang menyala. Si rambut merah merangkak di lantai, mendekati ayahnya, memohon pertolongan dengan putus asa. Dia memeluk kaki pria itu dan memanggilnya, "Ayah." Dengan tatapan memelas, dia menunjuk sepupunya, menuduh bahwa dialah yang berani menentang kehormatan keluarga. Sang pewaris memohon agar ayahnya menggunakan kekuatan untuk memberi pelajaran. Namun Roderick membalas dengan menghantamkan tangannya yang berlapis energi ke lantai. Hantaman itu mendarat telak di tangan putranya sendiri, yang langsung menjerit kesakitan akibat serangan tak terduga tersebut. Penonton terkejut melihat kekejaman pria itu terhadap putra kandungnya. Brian panik luar biasa, berteriak ketakutan saat melihat kakaknya diserang oleh ayah mereka sendiri. Sang pemimpin mempertanyakan mengapa pihak yang kalah malah tertawa, menyebutnya telah mempermalukan nama baik keluarga. Dari balkon, Viscount berteriak putus asa meminta Roderick berhenti. Pria itu membalas bahwa siapapun yang tak bisa membalas dendamnya sendiri tidak berhak memegang pedang. Ketegangan di aula melonjak tajam saat semua orang hanya bisa menyaksikan. Terdiam dalam kebisuan yang mencekam. Dengan tangan yang terluka parah, si rambut merah tetap terkapar di lantai dalam penderitaan dan penghinaan yang mendalam. Pemimpin klan menatapnya tajam dengan mata merah yang menyala. Tetapi Aster melangkah maju melerai mereka, membuat Roderick bertanya apa yang sedang dia lakukan. Pemuda itu menyatakan bahwa sepupunya belum menepati janji untuk meminta maaf. Dengan pedang di tangan, dia meminta pamannya menunda hukuman itu untuk nanti. Roderick menyebutnya anak yatim piatu dan bertanya apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang Elnim. Pemuda itu menjawab bahwa dia adalah putra Viscount dan telah diajarkan kebanggaan seorang satria. Pria itu melirik ke balkon tempat keluarga saudaranya berdiri, lalu terdiam. Dengan aura merahnya yang berkobar, dia berkata bahwa sebagai anggota keluarga, Aster telah membawa aib besar bagi mereka. Dari balkon, bangsawan berjanggut itu mengawasi dengan tangan terlipat dan ekspresi serius. Bangsawan lain berkomentar, ini tidak bisa diabaikan sebagai pertengkaran anak-anak biasa. Dengan seringai tipis, seorang pemuda berambut biru mengatakan bahwa dari semua orang, dialah yang seharusnya paling memahami situasi tegang ini. Sebuah kenangan masa lalu menunjukkan sang Viscount mengorbankan lengannya sebagai bayaran atas ketidaksetiaannya. Roderick mengarahkan pedangnya pada pemuda itu dan bertanya apa yang akan dia tawarkan sebagai ganti. Dengan penuh hormat, pemuda itu mulai menjelaskan posisinya kepada sang paman. Dia menegaskan bahwa ini bukanlah pertengkaran saudara, melainkan duel yang sah demi mempertahankan kehormatan keluarganya. Pemimpin klan itu menatapnya dengan penuh amarah, tanpa sepatah kata pun. Aster lalu mengingatkannya pada ucapannya sendiri tentang tidak berhak memegang sebuah pedang. Alfred dan Grant terus mengawasi dari atas balkon. Wajah mereka memancarkan kekhawatiran yang sangat mendalam. Pemuda berambut biru mencibir, menyebut bocah 10 tahun itu hanya lelucon belaka. Tatapan Roderick pun seketika berkobar membawa amarah pekat yang mengintimidasi. Pedang pun tercabut. Dia mengaku paham dengan situasi si bocah. Pria itu lantas menantang sang pemuda untuk segera bersiap mengambil kuda-kuda bertarung. Mulutnya bungkam tak percaya. Perintah bertarung sang paman sungguh di luar dugaan. Tanpa sempat mencerna keadaan, kilatan pedang pamannya sudah melesat menerjang. Dentingan baja beradu menggema keras ke seluruh aula, menahan telak serangan dahsyat itu. Alvin membekap mulutnya, terkesiap melihat kekacauan di arena. Tiba-tiba, sang Viscount meneriakkan nama adiknya dengan tenaga penuh yang menggetarkan seisi ruangan. Dia melompat dari balkon, melesat secepat kilat demi melindungi putra angkat kesayangannya. Dengan bilah pedangnya,
Pria itu menangkis serangan sang adik demi menyelamatkan Aster. Viscount mendarat sempurna, menjadi tameng baja yang melindungi anak itu. Benturan dua kekuatan itu menghancurkan lantai arena. Dengan sang ayah memastikan kondisi Aster. Namun, bocah itu hanya bisa terdiam kaku. Gelombang kejut dari benturan itu begitu epik, sampai-sampai membuat pilar kokoh di aula retak. Lewat tatapan tajam tak terbantahkan, Viscount menatap langsung ke arah adiknya. Di balik punggung ayahnya, pemuda itu berdiri tegak dengan pedang bersiap. Matanya memancarkan api tekad emas. Roderick mundur selangkah, mengawasi dengan tatapan dinginnya yang penuh perhitungan. Pria itu hanya memalingkan wajah, bungkam dalam ekspresi yang luar biasa serius. Dia menyarungkan senjatanya lalu melangkah naik, meninggalkan aula utama. Viscount mengawasi kepergian adiknya. Sementara sang pemuda tetap kukuh dalam kuda-kuda bertarungnya. Ayah angkatnya menoleh, memastikan keadaan putranya. Dengan tegar bocah itu meyakinkan sang ayah bahwa dia telah berhasil menjaga janji mereka. Senyum bangga terukir di wajah pria itu, memuji betapa menakjubkannya aksi sang putra. Sementara Roderick naik, Grant membopong saudaranya yang terluka pergi. Dari atas balkon, seorang bangsawan mencibir bahwa reaksi Roderick tadi sungguh kekanakan. Namun yang lain menimpali. Membiarkan bocah itu bicara akan mempermalukan keluarga. Kini, dengan menentang sang duk, pemuda itu resmi menjadi bintang baru yang bersinar. Para bangsawan sepakat, inilah panggung unjuk gigi paling sempurna bagi bocah luar biasa tersebut. Melalui sepasang mata merahnya, Roderick menyadari bahwa badai kekacauan besar baru saja dimulai. Alvin berlari cemas menghampiri saudaranya yang dipapah sang ayah. Suasana kemudian berpindah ke hari yang begitu cerah. Beberapa waktu setelah insiden menegangkan itu, para satria asyik menonton sesi latihan di halaman kastil. Dua pemuda tengah berduel sengit menggunakan pedang kayu. Hingga salah satunya terkena pukulan telak. Sambil menyeringai ceria, sang pemenang memuji performa lawannya yang dianggapnya sangat luar biasa hebat. Rupanya sosok hebat yang dipuji itu adalah sang tuan muda kita, Aster. Satria bergumam ngeri melihat bakat bocah itu. Apalagi latihannya makin gila sejak festival. Yang lain ikut bernostalgia saat sang bocah sukses menumbangkan putra ketiga Duk. Fakta ini jelas membawa kebahagiaan, karena keluarga utama sudah terlalu lama meremehkan keberadaan mereka. Aster membatin, ini pasti membungkam mereka yang mencap keluarganya sebagai aib. Meski begitu, dia sangat berharap bisa menguji batas kekuatannya lebih jauh di panggung tersebut. Dia sangat sadar dengan kekuatannya sekarang. Mustahil baginya untuk bisa menumbangkan sosok Roderick. Sang pemuda merenung, menyadari bahwa simbol sihir hanyalah sekadar penunjuk kapasitas energi belaka. Sihir bagai harta tak berguna bila tak dikuasai sempurna. Kenyataannya, dia sendiri masih belum sanggup membangkitkan potensi sejati dari kekuatan 7 sayap tersebut. Dia berhasrat menguji kekuatan sayapnya tanpa takut kehilangan kendali. Terbakar ambisi, pemuda itu pun kembali melanjutkan sesi latihan gilanya di tengah halaman. Sorot matanya memancarkan tekad membara untuk tumbuh menjadi jauh lebih kuat. Dikelilingi satria yang tumbang, dia menantang siapapun yang tersisa. Tiba-tiba sang kakak perempuan muncul, menegur ceria kebiasaan latihannya yang kelewat ekstrem. Sambil tertawa dia bertanya apa adiknya tak tahu batas. Lalu menyampaikan panggilan sang ayah. Latihan pun dihentikan. Dia bergegas memenuhi panggilan ayahnya. Saat melangkah pergi, matanya tak sengaja menangkap detail pakaian sang kakak, lalu melontarkan sebuah candaan. Gadis itu menoleh dengan wajah bingung. Sama sekali tak menangkap maksud adiknya. Aster menggoda betapa anehnya pakaian itu. Karena kakaknya dulu benci hal yang tak imut. Kakaknya membalas. Keseimbangan itu penting, dan pengalaman berharga ini memaksanya untuk berubah. Sang pemuda hanya bisa melongo tak percaya melihat transformasi sikap kakaknya yang menakjubkan. Sambil tersenyum manis, gadis itu berjanji mereka akan menghabiskan banyak waktu seru bersama nanti. Menyeringai penuh semangat, tokoh utama kita menerima tantangan manis kakaknya. Sambil berlalu, dia memohon agar sang kakak tak terlalu kejam saat latihan nanti. Tak lama, pemuda itu tiba di ruang kerja ayahnya dan mengetuk pelan. Mengucap permisi, dia membuka pintu. Melangkah masuk menemui ayah angkatnya yang telah menunggu.
Dengan sopan, dia bertanya alasan panggilan itu. Dan Viscount segera mempersilakan putranya untuk duduk. Memasang raut wajah serius, sang bocah mengambil posisi duduk tepat di seberang meja ayahnya. Viscount mengenang 10 tahun yang telah berlalu sejak adopsinya. Awalnya dia ingin menunggu sang bocah dewasa, namun takdir memaksanya untuk mempercepat semua rencana ini. Pria itu lantas meletakkan kotak misterius berisi cincin ke atas meja, membuat Aster kebingungan. Terungkaplah, cincin itu adalah pusaka sakti bagi calon penerus keluarga. Sang ayah akhirnya menobatkan Aster sebagai pewaris sah dari takhta Viscount. Sang Viscount menjelaskan posisi keluarga mereka kini sangatlah rapuh. Namun, sebagai cabang Elmahim, mereka memiliki wilayah yang wajib dilindungi. Karena alasan itulah, kursi sang kepala keluarga tidak boleh dibiarkan kosong. Pemuda itu cemas, apakah para saudarinya akan setuju? Ayah angkatnya tersenyum, mengatakan mereka akan pulang dari akademi malam dalam 3 hari. Mata pemuda itu terbelalak kaget mendengar saudarinya. Martha dan Kudo segera kembali. Dalam hati ia tahu mereka pasti menolak keras berita ini. Sang ayah lalu menyinggung salah satu saudarinya iri padanya karena mewarisi keajaiban 7 sayap. Sang tokoh utama menunduk ragu, merasa dirinya belumlah pantas mengemban gelar seberat itu. Memori buruk saat sihir liarnya hampir melukai sang saudari kembali menghantuinya. Hal itulah yang merenggut keberaniannya untuk menghadapi amarah mereka. Dengan senyuman hangat, sang Viscount membalas bahwa terkadang ia ragu pemuda ini pernah menjadi anak-anak. Ia lalu mengambil sebuah kotak rahasia. Cincin sebelumnya adalah hadiah prestasinya. Namun, sang ayah sangat yakin pemuda ini akan jauh lebih menyukai isinya. Dengan sepasang mata berbinar, anak itu terus bertanya-tanya apa gerangan isinya. Di dalamnya terbaring pedang sihir Gram, relik legendaris penakluk kekuatan dahsyat 7 sayap. Mereka lalu bergegas menuju hutan yang dijamin aman. Sang anak bertanya, mengapa tak menggunakan dojo? Dan ayahnya menjawab, ini adalah sebuah langkah antisipasi. Tentu saja, pendekar muda ini sering membuat rumah hancur berantakan akibat sihir liarnya. Viscount menjelaskan pedang pusaka itu selalu diwariskan pada anak sulung. Ia lalu mencabut gagangnya dengan gerakan yang begitu cepat dan sangat presisi. Sang tokoh utama terkejut luar biasa melihat wujudnya. Sang pemuda menyadari pedang misterius itu sama sekali tidak memiliki bilah besi pada gagangnya. Sang ayah menjelaskan, saat aura sihir murni dialirkan, bilah pedang itu akan langsung tercipta. Pria itu menyebutnya pedang potensi yang disempurnakan oleh sihir. Seketika, gelombang energi merah raksasa meledak, menebas rentetan pepohonan dengan begitu ganas. Kekuatan absolut pedang sihir itu langsung membelah tanah, menciptakan sebuah kawah yang sangat raksasa. Namun ia memperingatkan, jika sihir penggunanya lemah, pedang ini akan menghisap habis energi mereka. Ia lalu mengulurkan pusaka itu, memintanya untuk mencoba. Sang pemuda terdiam kaku, memandangi pusaka magis keluarganya yang dipenuhi oleh energi luar biasa. Dengan tekad membara, ia menggenggam erat pedang itu dengan kedua tangannya. Saat ia memusatkan sihirnya, aura emas nan agung langsung mengalir ke bilahnya. Ledakan energi dahsyat langsung menghempasnya hingga ia hampir tersungkur. Ia sadar sihirnya tersedot masuk ke dalam pedang secara liar tanpa henti. Tiba-tiba, pilar cahaya merah menembus langsung ke arah langit, membuat semua orang tersentak kaget. Seorang satria kebingungan bertanya apakah itu komet jatuh. Dari kehauan saudarinya hanya terdiam mengawasi saat para penjaga sibuk mendiskusikan fenomena mengejutkan tersebut dengan tatapan tajam dan serius. Gadis itu sangat yakin bahwa fenomena ini pastilah ulah saudaranya. Di tengah hutan, sang pemuda tertawa ceria, memuji pedang ini sungguh luar biasa. Ayah angkatnya pun tersenyum dan bertanya apa yang membuatnya sehebat itu. Pria itu menjelaskan bahwa yang ia rasakan adalah kekuatannya sendiri yang akhirnya bangkit. Seutuhnya, ia mengingatkan, sepanjang sejarah, tak ada yang pernah mewarisi lambang 7 sayap. Sang ayah berjanji, jika ia berhasil menguasai kekuatan absolut ini, kelak ia akan menjadi pendekar pedang yang tak tertandingi. Pemuda itu pun mulai tersenyum, membayangkan potensi dirinya untuk melampaui segala tantangan menakutkan, itu suatu hari nanti. Namun sang ayah memperingatkan,
Kekuatan dahsyat ini pasti akan memicu badai konflik. Jika dunia tahu ia mewarisi 7 sayap, banyak pihak akan memburu kekuatannya. Akan ada yang dibutakan oleh rasa iri dan dengki. Sementara yang lain pasti mencoba memanfaatkannya demi niat jahat. Bahkan akan ada yang mencoba menyingkirkannya sebagai ancaman. Oleh sebab itu, ia harus berlatih agar sang pemuda tak perlu menyesali kelemahannya saat waktu krisis tiba. Sang Viscount langsung mengulurkan tangannya yang hangat, meminta Aster untuk tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Sang pemuda menyambut tangan ayahnya, bersumpah takkan pernah hidup menyedihkan lagi. Dengan senyuman, ia berterima kasih dan berjanji akan menaklukkan 7 sayap beserta pedang tersebut. 3 hari pun berlalu dengan cepat, dan seluruh keluarga berkumpul riang menyambut kepulangan para saudari kesayangan. 2 gadis menawan akhirnya tiba. Dan salah satunya memperkenalkan diri sebagai Kuryovka yang luar biasa. Dengan seringai jahilnya, gadis berambut merah ini sepertinya merencanakan sesuatu yang menarik. Ia merentangkan tangannya lebar-lebar, meminta pelukan hangat untuk reuni. Namun kedua adik kecilnya malah berlari ceria untuk memeluk saudari mereka yang lain. Malva, gadis berambut merah itu langsung melongo kebingungan. Bertanya-tanya mengapa ia tidak ikut dipeluk juga. Gadis-gadis kecil itu cemberut karena Kak Cut selalu mengacak-acak rambut mereka. Sambil bersedekap angkuh, si rambut merah terus menyangkal keras bahwa ia akan melakukan hal sekasar itu. Tiba-tiba, gadis berambut merah itu berbalik dan menatap saudarinya yang lain dengan raut wajah yang sangat serius. Ia lalu berlari menerjang dan memberikan pelukan yang sangat erat. Bertanya, apakah ia menjadi anak baik? Namun, pelukan itu begitu kuat hingga saudarinya menjerit memprotes ulahnya. Saudari berambut putih itu kemudian menoleh perlahan dan menanyakan keberadaan Aster kecil pada ayah mereka. Sang Viscount membalas pelan, jika ia menanyakan anak itu, maka itu adalah urusan yang berbeda. Dengan tatapan serius, si rambut merah tampak tenggelam dalam pikiran sambil tetap memeluk saudarinya. Adegan kemudian langsung beralih, memperlihatkan sebuah ledakan energi merah raksasa yang menyala sangat terang di tengah hutan. Terungkaplah sang pemuda sedang berlatih keras menaklukkan pedang barunya. Dengan wajah bersimbah peluh dan napas terengah, pemuda itu memacu semangatnya, meyakinkan diri bahwa kemampuan ini masihlah jauh dari cukup. Pemuda itu berhasil membentuk pedang sihirnya. Namun sekadar menahan aura kekuatan besarnya saja sudah menguras tenaga. Berdiri di tengah kawah, ia takjub bagaimana ayahnya bisa memakai pedang itu dengan mudah. Tiba-tiba, sang adik muncul dan menyapanya dengan riang. Memuji aksi, mencoloknya. Ia menyapa adiknya. Namun gadis itu merengut manja karena kakaknya tidak menyambut kepulangannya di rumah. Sambil tersenyum menggoda, gadis itu protes akan sikap dingin sang kakak. Ia lalu bercerita telah mendengar insiden di upacara tadi. Dan kini, kakaknya menjadi topik hangat di kota. Sang pemuda hanya bisa menggaruk kepala, lalu memuji adiknya yang selalu luar biasa dalam setiap misi. Ia juga bangga karena adiknya baru saja meraih medali kehormatan Satria Platinum. Gadis berambut merah itu membalas, gelar ayah mereka mustahil diwariskan tanpanya. Menatap tajam, ia lalu bertanya, apakah sang kakak benar-benar menolak takhta pewaris keluarga? Dalam hati, pemuda itu sadar ia mundur bukan demi perasaan adiknya, melainkan karena belum pantas. Sang adik terdiam sejenak, merenungkan perasaannya dalam keheningan yang misterius. Ia lalu berbalik dan bergumam, sungguh kejam ayah dan kakaknya, karena mereka sangat mengetahui apa impian terbesarnya. Menggenggam erat pedangnya, gadis tangguh itu kembali melangkah menembus sunyinya pepohonan hutan. Sang tokoh utama kebingungan melihat reaksi adiknya. Tanpa peringatan, gadis berambut merah itu menebasnya dengan ayunan pedang yang dibalut aura energi biru. Serangan itu begitu dahsyat hingga membelah pohon raksasa dengan sangat mudah. Sang pemuda harus bergerak secepat kilat untuk menghindari batang raksasa yang tumbang ke arahnya. Terkejut, ia berseru menanyakan apa maksud tindakan adiknya. Namun gadis itu membalas dengan ceria. Sudah lama mereka tidak berlatih tanding bersama. Menyunggingkan senyum penuh percaya diri. Gadis itu berseru bahwa kali ini ia akan mengerahkan segalanya. Sang kakak berteriak menyuruhnya berhenti karena pedang sihirnya belum sempurna.
Namun gadis itu menantangnya. Apakah alasan itu masih berlaku di tengah sengitnya medan pertempuran kelak? Mendengar kata medan pertempuran, pemuda itu tersenyum dan mulai memahami maksud tulus adiknya. Sang adik mengingatkan bahwa satria sejati harus selalu bersiap dan melarang kakaknya menahan diri. Ia melepaskan gelombang aura luar biasa, membuat kakaknya sadar gadis ini tidak main-main. Ia harus berjuang keras mengendalikan sihirnya sambil terus menghindari serangan secepat angin adiknya. Sang pemuda sadar ia tidak punya pilihan lain. Jika ia tidak membalas, adiknya justru bisa terluka. Akhirnya, kedua kakak beradik itu melepaskan ledakan aura mereka, sehingga bilah energi keduanya berbenturan dengan sangat dahsyat.